saya boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya Olga. Ini kakak? Saya Nusantara. Baik. Kira-kira ada keperluan apa kan kemarin? Gini loh, saya kan kakaknya, jadi saya tuh sering tinggalin dia tuh di rumah sendiri gitu loh. Kadang ada sih mama, tapi mama nih kadang pergi ikut ayah soalnya merantau gitu. Jadi otomatis kami berdua itu di rumah. Sebelumnya saya belum bekerja, tapi setelah saya bekerja, saya tuh lihat dia tuh di demamnya tuh naik turun gitu loh Pak. Kayak saya browsing di Google, kok katanya HIV gitu. Jadi saya curiga. Terus kalau saya tanya-tanya, dia tuh jawabnya tuh kayak takut-takut gitu. Jadi makanya saya paksa kesini Pak. Jadinya ibu ada masa menaruh curiga kepada adik ibu karena gejalanya seperti HIV ya Bu ya? Diare, mual, muntah Pak. Oh baik, sudah berapa lama kira-kira Bu? Udah 1 bulan lebih Pak. Oh baik. Oke, boleh saya tahu sebelumnya umurnya? 20 Pak. 20. Apakah sudah menikah sebenarnya sama kamu? Belum. Oh iya. Baik, saya ingin bertanya lagi, apakah pernah melakukan hubungan seksual? Oh, nggak pernah. Kira-kira ibu kakak pernah nggak pakai jarum suntik atau narkoba sejenisnya? Suntik pernah Pak. Suntik. Kira-kira atas dasar apa ibu menggunakannya, kakak? Stres, Pak. Pernah pegal. Panas tugas. Ketika pemakaiannya, kakak bersama siapa? Sama teman-teman Pak. Sama-sama. Jadi jarumnya itu bergantian ya? Iya. Oh baik begitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari yang kakak bilang tadi, karena kakak makainya satu jarum bersama-sama ya, karena stres juga, ini dapat kakaknya sebenarnya terkena resiko terkena HIV. Nah, jadi kita harus melaksanakan pengkajian atau pemeriksaan terlebih dahulu agar menentukan apakah ini benar terkena HIV atau tidak. Sebenarnya kakak tahu nggak ada kakak menggunakan jarum suntik bersama? Sebelumnya tuh kayak jujur ya, saya juga kaget dari bukan dia depan bapak. Kayak saya tuh di rumah itu bisa dibilang saya pakai CCTV hanya untuk di kamar dia, karena kata mama gitu kan, anak musuh itu biasanya agak rewel agak itu. Jadi saya nggak berekspektasi kalau dia main itu sama teman-temannya. Tapi kalau di rumah Pak, saya lihat pribadi itu nggak ada dia berlaku itu. Makanya itu saya kayak masa iya HIV gitu. Oh gitu, baik. Jadi sebenarnya kakak tahu nggak apa itu HIV? Nggak tahu sebenarnya. Jadi belum pernah dengar HIV sebenarnya ya. Kalau kakak sendiri? Kalau saya tahu, makanya saya begitu curiga kan, soalnya masa iya HIV adik pendiam kayak gini tapi HIV gitu kan. Saya tahu itu kan umumnya gitu kan, HIV kan karena hubungan seks, tapi sejauh ini sih dia nggak punya pacar gitu Pak. Baik. Sebelumnya saya mau nanya kak, udah berapa kali ya kakak menggunakan jarum suntik bergantian ini? Mbak terhitung Pak, karena saya sering makainya Pak saat saya stres. Baik. Kak, saya boleh tahu kapan terakhir pertama kali kakak makan jarum suntik? 8 bulan yang lalu Pak. 8 bulan yang lalu. Kalau terakhir kalinya? Terakhir kalinya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Oke. Kalau saya lihat ini mungkin maaf kakak bisa terkena HIV, nasib buruknya ya. Tapi kita harus cek dulu untuk memastikan apakah benar apa tidak. Kalau misalnya maaf kalau positif itu berarti kakak terkena HIV. Tapi Pak, saya kan teman-teman saya kan nggak sakit, tapi kenapa saya sendiri yang sakit Pak kena HIV yang Bapak bilang itu? Sebenarnya saya mau tanya kak, saat pemakaiannya kakak ini orang pertama atau bagaimana? Terakhir Pak. Oh terakhir. Jadi kalau saya dapat dari kesimpulannya, karena kakak menggunakan ini terakhir, mungkin orang-orang yang sebelum kakak ini terkena juga, tapi ada kakak yang terakhir, jadi kakak yang terkena ini misalnya gini kak, karena satu teman di belakang kakak sebelum yang kakak pakai, jadi mungkin dia terkena HIV, tapi karena kakak yang selanjutnya, makanya cuma kakak yang terkena. Iya. Jadi saya sedikit jelaskan aja kan. Jadi HIV itu merupakan virus atau virus yang berbahaya yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau kita terkena HIV ini, tubuh kita tidak dapat melawan virus dan mengakibatkan tubuh kita menurun atau drop. Bisa sembuh nggak Pak?
kalau yang dikatakan sembuh total tidak kak, tapi dengan upaya kakak memakan obat, menjaga pola hidup, itu tuh bisa menurunkan risiko dan tidak akan kambuh lagi. Oke, baik. Kalau begitu kita tanda tangan dulu ya kak untuk konsennya atau persetujuannya, apakah kakak bersedia atau tidak. Silakan dibaca dulu. Oke, baik. Beri tanda tangan ya. Baik, karena dari tanda tangan, mari saya antarkan kakak untuk pemeriksaan darah dulu. Kakak bisa tunggu di luar ya. Kakak hari ini hasilnya telah keluar, silahkan dibaca. Jadi ini positif. Nakasnya begitu. Saya mohon maaf, artinya Jadi adik saya ini masih bisa itu nggak sih dok, hidupnya tuh tetap normal gitu, dia masih bisa kayak teman-teman yang lain gitu. Pastinya ada kak. Jadi penanganan untuk pasien-pasien ODA atau orang dalam HIV/AIDS ini nih akan mengonsumsi obat ARV. Nah, obat ARV ini diminum seumur hidup untuk menjaga CD4 atau imun kita tuh tetap di atas 500. Jadi pastinya dapat hidup dengan selayaknya kok. Itu kira-kira dia harus menghindari apa atau melakukan apa biar kayak HIV dia itu tidak menularkan ataupun dia tidak begitu merugikan karena punya HIV. Baik, pastinya minum obat secara teratur ya kak. Selanjutnya jaga pola hidup, dan juga kalau misalnya kakak luka atau misalnya ada cairan-cairan dari tubuh, itu tuh harus cepat dicuci ya, agar tidak menularkan kepada yang lainnya, karena salah satu penularan HIV ini dari darah. Jadi saya bisa hidup normal lagi? Pastinya bisa, ya, selama kakak mengonsumsi obat dan juga menjaga pola hidup. Baik, saya sudah memberikan obatnya tadi, dan juga kakak bisa pulang, dan untuk keluarga juga mungkin bisa diberi dukungan agar pasien kita tetap mentalnya terjaga dan juga dapat hidup selayaknya manusia biasa. Untuk dukungan mungkin akan saya usahakan, walaupun ini cukup mengecewakan ya Pak ya, tapi mungkin kalau butuh informasi atau saya butuh bantuan, nanti saya bisa menghubungi Bapak atau datang lagi ke sini Pak. Iya, Kakak bisa datang kembali ke sini. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan lain atau mau ada yang dikondisikan atau dikomunikasikan, bisa hubungi saya langsung atau datang kembali. Baik, terima kasih. Saya harap kakak bisa hidup normal dan juga jangan terlalu dipikirkan, karena kalau kakak pikirkan akan bertambah masalah lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga cepat sehat ya.